Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah Sudiro. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo ya. Mungkin teman-teman banyak yang mikir, kok, Sudiro dibawain di Ilo Entry. Jadi memang karena di channel Ilo Entry ini supaya teman-teman bisa dapat feel-nya ya, karena akan kita upload, 1 season, per season. Jadi untuk season yang kali ini ada 4 episode teman-teman, 4 part ya, jadi teman-teman bisa puas-puasin tuh selama 4 hari. Dan intinya apapun yang kami lakukan itu untuk kepuasan teman-teman semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Lembah Segoro Geni. Perjalanan Sudiro bersama tokoh sakti dan makhluk gaib dimulai. 9 purnama telah berlalu sejak Widanu menghilang tanpa jejak. Di tengah tanda tanya besar tentang keberadaan Widanu, Sudiro yang merasa sangat kehilangan anak semata wayangnya itu terus mencari Lembah Segoro Geni yang diyakininya menjadi tempat Widanu berada kala itu. Bersama Abah Uta, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, dan Eyang Jagat Madya, pencarian itu terus dilakukannya. Tidak ketinggalan, para makhluk perewangannya pun ikut membantunya. Banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan juga kitab-kitab kuno didatanginya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tahu di mana keberadaan Lembah Segoro Geni. Selain itu, para perewangan Sudiro yang setia membantunya juga mendatangi kerajaan-kerajaan gaib untuk mencari petunjuk, walau sangat berisiko. Tapi Gatra Prawira, Wanarupa, Kiwanasela, dan Kiwanataru berani mengambil resiko dengan mendatangi kerajaan-kerajaan gaib yang mereka ketahui menyimpan benda-benda mustika yang jarang diketahui oleh manusia. Keputusasaan pun perlahan mulai menggerogoti hati Sudiro. Setiap hari yang berlalu tanpa petunjuk terasa semakin berat, seolah alam semesta sendiri menutup jalan menuju ke tempat Widanu berada. Dia terus melangkah, terus mencari, namun semakin jauh perjalanan yang ditempuh, semakin terasa kabur tujuan yang dikejarnya. Namun walaupun begitu, Abah Uta dan yang lainnya terus memberikan semangat kepada Sudiro, begitu juga dengan Sri Kanti. Walau dia merasa sangat merindukan Widanu, namun dia yakin jika suatu saat nanti Widanu pasti akan kembali. Sri Kanti juga terus meyakinkan suaminya untuk tidak menyerah walaupun dia tahu semua itu terasa sangat berat. Malam itu, di Lembah Balulang, semua berkumpul dan mulai menceritakan tentang pencarian mereka masing-masing. Abah Uta yang sangat mengenal hutan ujung barat Pulau Jawa itu tidak hanya mendatangi para sesepuh yang memiliki pengetahuan tentang masa lalu, baik itu di dunia nyata maupun tentang alam tak kasat mata, sedangkan Eyang Jagat Giri telah mendatangi banyak pertapaan di gunung-gunung besar yang ada di Pulau Jawa. Namun, dia juga belum menemukan petunjuk pasti di mana letak Lembah Segoro Geni berada. Eyang Baruna yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib yang berada di lautan juga melakukan hal yang sama. Bahkan, dia sempat menemui utusan Ratu Pantai Selatan untuk menanyakan hal tersebut. Sedangkan Eyang Jagat Madya yang banyak mengenal dukun-dukun sakti dari aliran hitam terus mendatangi orang-orang yang dikenalnya, namun pencariannya belum membuahkan hasil. Di
tengah-tengah perbincangan itu, Sudiro tiba-tiba merasakan ada sebuah energi yang mendekat ke arah lembah Balulang samar-samar. Dia juga merasa mengenal energi lain yang terus mendekat ke arahnya bersama dengan energi besar yang sangat asing baginya. Mengetahui hal itu, Gatra Pawira dan Wana Rupa pun langsung melesat ke arah energi besar itu berasal. Akan tetapi sebelum mereka sampai, sebuah ledakan terjadi di luar pagar gaib lembah Balulang. Sudiro dan Aba Uta yang menyusul keduanya tampak dibuat terkejut dengan kemunculan sosok Wana Geni yang sedang bertarung melawan sosok makhluk gaib berwujud lelaki tua. Sosok itu terus memutar tongkat kayunya untuk menghalau setiap serangan dari Wana Geni. Wana Geni, akhirnya kau kembali lagi, gumam Aba Uta sambil tersenyum. Apakah dia telah menyelesaikan tapajinya, Bah? Tanya Sudiro yang langsung dibalas anggukan kepala dari Aba Uta. Sudah sangat lama aku tidak berjumpa dengannya. Dan kini dia langsung menghalau sosok makhluk gaib yang mencoba masuk ke lembah Balulang, balas Aba Uta sambil terus memandang ke arah pertempuran gaib itu berlangsung. Diro, apa kau mengenal makhluk itu? Tanya Gatra Pawira sambil menunjuk ke arah sosok yang sedang berusaha menghindari serangan dari Wana Geni. Tidak, tidak Wira, energinya sangat asing bagiku. Tapi tadi aku sempat merasakan ada energi yang aku kenal bersamanya, balas Sudiro menjelaskan. Tidak berselang lama, hentakan energi dari tongkat sosok lelaki tua itu dapat mengempaskan tubuh Wana Geni yang sudah diselimuti oleh api merah menyala. Kekuatan itu memang tidak melukai, tapi mampu membuat Wana Geni terpelanting beberapa meter dari tempatnya berdiri sebelumnya. Melihat hal itu, Gatra Pawira pun langsung maju menghadapi sosok asing tersebut dengan keempat pedangnya. Dia mulai menebas sosok lelaki tua itu, namun semua serangannya dapat dihindari dengan mudah. Tidak ingin terjadi hal-hal yang buruk, Wana Rupa langsung merubah wujudnya menjadi sosok naga merah yang memiliki dua sayap besar. Ya, memang setelah dia dapat bertemu dengan Eyang Nagawana, dia pun memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi naga besar dengan kekuatan luar biasa. Sosok lelaki tua itu hanya tersenyum ketika dia melihat wujud Wana Rupa, dan dengan kemampuan yang dimilikinya, sosok tersebut merubah wujudnya menjadi makhluk bertubuh besar yang sangat mengerikan. Tubuhnya terlihat seperti batang pohon besar, namun memendarkan cahaya hijau dengan rambutnya yang seperti akar gantung yang sangat panjang. Sosok itu melompat ke arah Wana Rupa yang berwujud naga merah, lalu menangkapnya dan menghempaskannya ke tanah. Siapa makhluk itu, Diro? Kekuatannya sangat besar, tanya Aba Uta penasaran. Aku tidak mengenali, Bah. Dia bukan musuh kita, tapi mengapa dia menyerang kita? Balas Sudiro penuh tanda tanya. Setelah Wana Geni, Gatra Pawira dan juga Wana Rupa dapat dihempaskan makhluk itu, Sudiro dengan cepat bertiwi krama dengan tirta bagia. Tubuhnya yang berubah langsung melesat sambil mengeluarkan ajian Sindung Geni dengan energi yang sangat besar. Ajian Sindung Geni dengan kekuatan penuh itu langsung membawa butiran debu yang membungkus tubuh sosok makhluk besar itu. Namun aneh, tiba-tiba saja sosok makhluk besar itu menghilang dengan sangat cepat dan kembali berubah menjadi sosok makhluk dengan wujud lelaki tua. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, sosok itu pun langsung melemparkan tongkatnya ke arah Sudiro, tapi dengan sigap Sudiro menangkap tongkat itu lalu memutarnya dengan cepat hingga menimbulkan gelombang energi yang menghujam ke arah makhluk tua tersebut. Pertarungan sengit itu terus berlangsung dengan seimbang hingga ketika keduanya saling menatap satu sama lain. Makhluk berwujud lelaki tua itu tertawa sambil mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Sudiro terkejut. Apakah kau mengenal pemuda yang bernama Warijan? Tanya sosok lelaki tua itu. Bisa anak siapa? Mengapa tiba-tiba menyerang kami? Balas Sudiro dengan tenang.
Namaku Condrowongso dan aku ingin mengembalikan ini, balas sosok lelaki tua yang mengaku bernama Condrowongso sambil melemparkan sebuah benda ke arah Sudiro. Setelah tahu jika benda itu adalah miliknya, Sudiro pun mulai merasa ada sesuatu yang buruk yang sedang terjadi pada Warijan. Namun dengan tenang dia menatap sosok Condrowongso dengan tatapan tajam. "Di mana muridku itu?" tanya Sudiro dengan nada tegas. "Sudiro, ternyata kau memiliki ilmu yang sangat tinggi dan kau juga mampu berdiwikrama dengan sosok ular merah itu," balas Condrowongso yang seolah tidak menghiraukan pertanyaan dari Sudiro. "Aku tidak akan mengulangi pertanyaanku lagi. Sekarang katakan di mana muridku?" tanya Sudiro dengan tegas. "Jika dia ada di sini, apakah kau mengizinkannya masuk ke tempat yang kau lindungi dengan pagar gaib itu, Diro?" tanya Condrowongso yang membuat Sudiro terdiam. "Atau kau lebih memilih dia berada di penjara gaib dan perlahan-lahan mati membusuk?" Imbu Condrowongso lagi sambil tertawa. "Aku akan mengizinkan dia kembali, Ki. Karena tidak mungkin kau mengembalikan keris patrem ini kepadaku jika kau tidak tahu apa maksud dan tujuanku," balas Sudiro sambil terus memandangi keris patrem miliknya yang sebelumnya diberikan kepada penguasa kerajaan Jayapata. "Kau benar-benar memiliki pemikiran dan siasat yang luar biasa, Diro," balas sosok Condrowongso sambil menunjuk ke arah bawah di tempat di mana Warijan dan Abauta berada. "Selamat datang di lembah Malulang, Ki. Mari kita masuk," ucap Sudiro yang langsung meluncur ke arah bawah dan menghampiri Warijan serta Abauta. "Sebelumnya, maafkan aku atas candaanku yang berlebihan tadi, Diro. Aku tidak bermaksud melukai siapapun, tapi aku hanya ingin perkenalan kita ini lebih berkesan," ujar Ki Condrowongso sambil tertawa dan mendarat tepat di hadapan Abauta, Sudiro dan juga Warijan. "Dasar makhluk gila, kau membuat kami menjadi tegang," sahut Gatra Prawira dengan wajah yang terlihat kesal. "Lain kali aku akan menjadikanmu kayu bakar, makhluk tua," sambung Wanarupa yang juga merasa kesal kepada Ki Condrowongso. "Aku kan sudah meminta maaf, Wanarupa, Gatra Prawira," balas Ki Condrowongso yang membuat keduanya merasa heran dengan makhluk tua tersebut. Setelah berada di dalam lembah Balulang, Ki Condrowongso pun mulai menanyakan tentang menghilangnya Widanu dan dari mana dia mendapat keris patrem yang dia berikan kepada ratu penguasa kerajaan gaib Jayapata. Mendengar pertanyaan itu, Sudiro pun mulai menjelaskan dari awal apa yang telah terjadi pada dirinya dan juga tentang hilangnya Widanu yang tidak meninggalkan jejak apapun. Namun, di tengah-tengah perbincangan itu, Warijan yang merasa sangat bersalah karena dia memutuskan untuk kembali menemui gurunya dan membuat laku lampanya itu harus berakhir pun mulai angkat bicara. "Sebelumnya, maafkan aku, Pale, tapi aku juga tidak bisa membiarkan Widanu menghilang begitu saja," ujar Warijan di tengah-tengah keheningan yang terjadi malam itu. "Kau sudah melakukan hal yang benar, Jan, dan kau tidak perlu meminta maaf, karena seharusnya akulah yang sangat berterima kasih padamu karena kau membawa serta Ki Condrowongso yang sepertinya sangat mengenal keris patrem pemberian Eyang Nagawana itu," balas Sudiro sambil tersenyum. "Jadi, keris itu aku dapatkan dari Sang Naga Petapa, Ki Condro. Sang Naga mengatakan, jika waktunya tiba, aku akan mendapatkan petunjuk dalam keninganku dan jauh dari bayang-bayang gelapku. Setelah itu, firasatku mengatakan, jika aku harus memintamu kembali, Jan, dan melalui keris patrem yang tampak sederhana itulah, aku membawamu serta bersama Ki Condrowongso kembali ke lembah Balulang," Imbu Sudiro menjelaskan. Weh, aku pernah mendengar sosok naga petapa itu beberapa ratus tahun yang lalu, tapi aku tidak menyangka jika dia akan mempercayakan kunci dari sebuah tempat yang menyimpan sebuah benda mustika bernama Darpana Sakti itu padaku.
ujar Ki Condrowongso yang membuat Aba Uta, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, Ki Jagat Madya, dan semua makhluk gaib yang berada di lembah Balulang merasa terkejut mendengarnya. "Apa yang sampean ketahui tentang Patrem ini, Ki?" tanya Sudiro dengan wajahnya yang mulai terlihat tenang. "Jalan menuju ke lembah Segoro Geni," balas Ki Condrowongso yang membuat semua orang dan makhluk gaib yang ada di sana terkejut mendengarnya. "Melalui mustika Darpana Sekti itulah batas antara dunia nyata, alam gaib dan lembah Segoro Geni akan terbuka. Tapi untuk menuju ke tempat di mana mustika Darpana Sekti itu berada tidaklah mudah, Diro," imbu Ki Condrowongso menjelaskan. "Aku tidak menyangka jika hari ini ada yang akan memberikan petunjuk tentang jalan menuju ke lembah Segoro Geni," ucap Aba Uta sambil menatap Sudiro dengan senyum di wajahnya. "Jangan senang dulu, Den, karena kita harus memperhitungkan semua kekuatan yang ada di tempat itu. Selain banyak makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi yang menjaganya, di sana juga banyak terdapat kolowadong atau perangkap-perangkap mematikan," balas Ki Condrowongso menjelaskan. "Apa sampean pernah ke tempat itu sebelumnya, Ki?" tanya Warijan yang membuat Sudiro mulai melihat banyaknya perubahan yang terjadi pada muridnya setelah melakukan laku lampah. "Aku hanya sampai di gerbang Trisaka, sedangkan di tempat itu memiliki 7 gerbang sebelum kita masuk menembus batas alam gaib dan lembah Segoro Geni," balas Ki Condrowongso dengan wajahnya yang menggambarkan sebuah ingatan di masa lalunya. Malam semakin larut, namun di lembah Belulang, perbincangan mengenai mustika Darpana Sekti dan juga lembah Segoro Geni semakin mendalam. Cahaya rembulan yang samar-samar menerangi tempat itu menambah kesan mistis pada setiap kata yang diucapkan oleh Ki Condrowongso. Semua yang hadir di sana masih terdiam, merenungkan setiap informasi yang baru saja diungkapkan. Sudiro menghela nafas dalam, matanya menatap lurus ke dalam api unggun yang berkobar di tengah lingkaran mereka. Lembah Segoro Geni bukanlah sekedar tempat biasa, melainkan wilayah yang telah lama menjadi misteri, tempat di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib menjadi kabur. Aba Uta dan para sesepuh lainnya mulai menyadari bahwa perjalanan menuju ke tempat itu bukanlah sekedar perjalanan biasa. Mereka harus menyiapkan strategi dan mengukur kekuatan mereka sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Mustika Darpana Sekti yang tersembunyi di dalamnya bukan hanya sekedar benda pusaka, melainkan kunci untuk membuka jalan menuju batas alam yang selama ini hanya menjadi mitos. Warijan yang semakin matang dalam pemikirannya setelah menjalani laku lampah menyadari bahwa keputusan untuk kembali menemui gurunya adalah langkah yang tepat. Kini, dia tidak hanya berhadapan dengan tugas yang lebih besar, tetapi juga sebuah perjalanan yang akan menguji kesabaran, kecerdasan, serta keteguhan hatinya. Sudiro yang sebelumnya meragukan muridnya itu mulai melihat potensi besar yang tumbuh dalam dirinya. Ki Condrowongso kembali membagikan pengalamannya saat ia mencapai gerbang Trisaka. Gerbang itu adalah batas pertama yang harus dilalui sebelum memasuki 6 gerbang lainnya yang semakin sulit dan penuh dengan rintangan. Setiap gerbang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dengan kekuatan luar biasa. Bahkan sebelum mencapai gerbang terakhir, para pelintas harus menghadapi kolowadong, perangkap-perangkap mematikan yang bisa saja mengakhiri perjalanan mereka seketika. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Semua yang hadir tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi misi yang paling berbahaya yang pernah mereka lakukan. Namun, di balik ketakutan yang menyelimuti, ada semangat yang mulai tumbuh. Sebuah kesempatan telah terbuka dan mereka yang hadir di sana harus memutuskan apakah mereka siap untuk melangkah menuju takdir yang telah menanti. "Di antara kalian ini, siapa yang sekiranya akan ikut bersamaku ke Wanadri Karma?"
Tempat di mana mustikaiku berada? Tanya Ki Condro Wongso kepada Sudiro dan para sesepuh lainnya serta makhluk-makhluk perewangan lainnya. Jika kau bertanya seperti itu, tentunya kami semua akan ikut, Ki. Tapi kita tidak mungkin meninggalkan istriku dan juga Sri Kanti di Lembah Balulang, balas Abah Uta sambil menatap ke arah Ki Condro. Kalau begitu, sebaiknya kalian berunding terlebih dahulu, karena aku pastinya akan pergi bersama Warijan, balas Ki Condro Wongso yang membuat Sudiro sedikit terkejut mendengarnya. Baik Ki, biar kami rundingan dulu, balas Sudiro dengan tenang. Malam semakin larut, tetapi semangat di Lembah Balulang tak kunjung padam. Ki Condro Wongso berdiri tegap, menatap para sesepuh dan punggawa yang kini tengah bersiap menghadapi perjalanan yang penuh dengan tantangan. Setelah perundingan yang cukup panjang, Sudiro memutuskan bahwa dirinya bersama Eyang Jagadgiri, Ki Jagatmadya, Wanarupa, Gatra Pawira, dan Wanageni akan ikut serta dalam perjalanan menuju Wanadri Karma. Sementara itu, Abah Uta, Eyang Jagat Baruna, dan beberapa punggawa lainnya tetap tinggal untuk menjaga Lembah Balulang, memastikan bahwa tempat itu tetap aman selama mereka pergi. Sebelum berangkat, Ki Condro Wongso kembali menegaskan tantangan yang akan mereka hadapi. Perjalanan menuju Wanadri Karma bukanlah sekedar perjalanan biasa untuk mencapai tempat di mana Mustika Darpana Sakti berada. Mereka harus melewati 3 kerajaan gaib yang memiliki kekuatan besar dan penguasa yang tidak bisa diremehkan. Kerajaan pertama yang harus mereka lalui adalah Kerajaan Siluman Kera yang dipimpin oleh Jaka Sugriwa, seorang pemimpin dari makhluk gaib yang terkenal akan kecerdikan dan kecepatan luar biasa. Para pengikutnya adalah siluman kera yang memiliki ilmu bela diri yang sulit ditandingi. Mereka dikenal tidak mudah percaya pada pendatang dan akan menguji siapapun yang berani melintasi wilayah mereka. Kerajaan kedua adalah kerajaan gaib siluman ular yang diperintah oleh Sang Ratu Sarpaloka. Ratu ini memiliki kekuatan memikat serta bisa mengendalikan racun mematikan yang dapat melumpuhkan musuh dalam sekejap. Para prajuritnya adalah siluman ular yang memiliki gerakan lincah dan sulit ditebak. Melewati wilayah ini tanpa persiapan yang matang berarti menantang kematian. Kerajaan ketiga adalah hutan Kramaseta, sebuah kerajaan gaib yang penuh dengan makhluk penjaga dari berbagai jenis siluman hutan. Tidak ada satu penguasa tunggal di sana, tetapi banyak entitas sakti yang menjaga wilayah tersebut. Hutan ini dikenal sebagai labirin tanpa ujung, di mana siapapun yang akan masuk tanpa pengetahuan yang cukup akan tersesat selamanya. Ki Condro Wongso mengetukkan tongkat kayunya ke tanah. Suaranya terdengar menggema di antara mereka. Persiapkan diri kalian. Kita tidak hanya akan menghadapi perjalanan panjang, tetapi juga pertempuran yang sewaktu-waktu bisa pecah, ujar Ki Condro Wongso dengan tegas. Udara malam terasa semakin dingin, tetapi nyala api dalam hati mereka semakin membara. Perjalanan menuju Wanadri Karma akan menjadi ujian bagi mereka semua, tidak hanya ujian kekuatan, tetapi juga ketahanan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi para penguasa dunia gaib. Dengan tekad yang sudah bulat, mereka akhirnya bersiap untuk berangkat melangkah menuju takdir yang telah menanti. Perjalanan menembus alam gaib pun dimulai. Ki Condro Wongso melangkah paling depan dengan tongkat kayunya yang menghentak tanah dengan ritme yang teratur. Matanya tajam menatap ke depan, mengawasi setiap gerakan di sekitar mereka. Di dunia gaib ini, segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Apa yang terlihat damai bisa saja menyimpan bahaya yang tak terduga. Di belakangnya, Eyang Jagadgiri berjalan dengan penuh kewaspadaan, nafasnya teratur, pikirannya tetap fokus, diikuti oleh Ki Jagatmadya, Sudiro, dan Warijan yang tidak kalah sigap. Para perewangan gaib mereka, Wanarupa, Gatra Pawira, dan Wanageni mengambil posisi di barisan belakang, memastikan tidak ada ancaman yang datang dari belakang.
Angin dingin berembus pelan dan kabut tipis yang mulai menyelimuti perjalanan mereka. Suasana berubah semakin sunyi, hanya suara langkah kaki dan hembusan nafas yang terdengar di antara mereka. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari lembah Balulang, semakin dalam ke dalam dunia yang asing dan penuh misteri. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi di sepanjang jalan terlihat seperti sosok-sosok yang sedang mengawasi. Sesekali suara gemerisik terdengar di balik semak-semak, menandakan bahwa mereka tidak sendirian. Ki Condrowongso berhenti sejenak, mengangkat tangan sebagai isyarat agar yang lain ikut berhenti. Dengan suara rendah dia berbisik, "Kita sudah mendekati wilayah kerajaan siluman kera." Semua mata menajam, tubuh mereka menegang, udara di sekitar mulai bergetar, pertanda bahwa kehadiran mereka telah disadari. Perjalanan baru saja dimulai dan ujian pertama sudah menanti di depan mereka. Kabut yang menggantung di udara tiba-tiba bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak cepat di dalamnya. Dalam sekejap, dari pepohonan raksasa di sekitar mereka, puluhan sosok berwujud manusia kera melompat turun dengan kecepatan luar biasa. Tubuh mereka besar dan juga kekar, berbulu tebal dengan warna hitam legam dan mata merah menyala. Serangan datang tanpa peringatan. Salah satu siluman kera melesat ke arah Ki Condrowongso dengan cakarnya yang tajam mengarah ke tenggorokan. Namun sebelum cakar itu mengenai sasarannya, Ki Condrowongso memutar tongkat kayunya dengan cepat hingga menimbulkan sebuah hentakan kuat yang menghantam dada makhluk itu dan langsung membuatnya terpental ke belakang hingga menghancurkan beberapa batang pohon di belakangnya. Eyang Jagat Giri dan Ki Jagat Madya segera menarik senjata mereka dengan gerakan yang begitu cepat. Eyang Jagat Giri menghunus keris pusakanya dan menebas salah satu siluman kera yang menerjang dari samping. Makhluk itu meraung kesakitan sebelum tubuhnya meledak menjadi asap hitam. Di sisi lain, Sudiro dan Warijan berhadapan dengan tiga siluman kera yang menyerang bersamaan. Warijan menghindar dengan gesit, lalu melesat ke atas menggunakan ajian Bayu Genta dan menunggu celah untuk menyerang balik. Sudiro dengan ketenangannya langsung mengeluarkan ajian Sindung Geni yang menciptakan gelombang butiran bara api yang menghantam para makhluk kera dan langsung membuat mereka terbental. Di barisan belakang, Wana Rupa dan juga Gatra Pawira bertarung melawan siluman-siluman kera yang berjumlah lebih banyak. Wana Geni dengan kekuatan apinya mengempaskan gelombang panas yang membakar beberapa makhluk gaib itu hingga berubah menjadi abu. Namun serangan pasukan siluman kera itu tidak mereda. Dari balik pepohonan, suara dentuman terdengar keras. Sesosok makhluk yang jauh lebih besar daripada yang lain muncul. Tubuhnya jauh lebih kekar, bulunya berwarna keperakan dan matanya bersinar merah terang. Dialah Jaka Sugriwa, raja dari para siluman kera. Dengan satu lompatan besar, Jaka Sugriwa mendarat di tengah medan pertempuran. Tanah bergetar hebat di bawah kakinya. Dengan suara menggelegar, dia berteriak, "Siapa yang berani menginjakkan kaki di wilayahku tanpa izin?" ujar Jaka Sugriwa dengan suara lantang yang bergema. Ki Condrowongso menatap lurus ke arah makhluk itu, matanya penuh ketegasan. Dia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. "Aku yang datang, Sugriwa," balas Ki Condrowongso yang tubuhnya mulai memendarkan cahaya kehijauan. "Condrowongso," gumam sosok Jaka Sugriwa yang terus menatap Ki Condrowongso dengan tajam. "Ingatanmu masih sangat baik, Sugriwa. Sepertinya tongkat kayuku ini tidak menyebabkan ingatanmu menghilang. Kamu ingatkan dulu aku memukulkannya tepat di kepalamu." "Hahaha," balas Ki Condrowongso sambil tertawa. Makhluk macam apa kau ini, Condrowongso? Dulu kau bersama ribuan makhluk gaib yang kau pimpin sendiri. Sekarang kau datang bersama manusia-manusia keparat ini," ujar Jaka Sugriwa.
Aku adalah makhluk yang selalu ingin berbuat baik, Sugriwa. Maka dari itu, hargailah kebaikanku dan biarkan kami melewati wilayah kerajaanmu dengan damai. Balas Ki Condrowongso dengan tenang. Silakan, silakan Condro. Untukmu aku akan memberikan izin melewati wilayah kekuasaanku ini dengan damai. Tapi tidak untuk manusia-manusia itu. Ujar Jaka Sugriwa sambil tertawa-tawa menggelegar. Menggema di seluruh hutan lebat itu membuat pepohonan di sekitarnya bergetar dengan hebat. Melihat itu, Sudiro melangkah maju. Matanya menatap tajam ke arah makhluk gaib berwujud kera dengan tubuh besar itu. Dan tanpa ragu, dia langsung bertiwik ramah dengan sosok Tirta Bagya yang membuat tubuhnya diselimuti cahaya merah. Dan dalam sekejap, wujudnya pun berubah. Kau tidak perlu menghabisinya, Diro. Cukup berikan dia pelajaran saja. Karena makhluk-makhluk seperti dia sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang antara hitam dan putih. Bisik Ki Condrowongso yang langsung disambut anggukan kepala dari Sudiro. Jaka Sugriwa menyipitkan mata, menyadari perubahan besar yang terjadi pada manusia di hadapannya, namun dia tidak gentar. Dengan geraman keras, Raja Siluman Kera itu menghentakkan kakinya ke tanah hingga menciptakan getaran besar yang merobohkan beberapa pohon di sekitarnya. Lalu, dengan satu lompatan, dia menerjang ke arah Sudiro. Tangan raksasanya menghantam udara dengan kekuatan dahsyat, menciptakan gelombang kejut yang hampir membuat Sudiro terpental. Namun dengan kelincahan luar biasa, Sudiro menghindar lalu melesat ke udara sambil mencari celah untuk menyerang. Walau terus mendapatkan tekanan, namun Sudiro tampak terlihat tenang. Dan ketika dia melihat peluang, dia langsung menghimpun kekuatan. Beberapa detik kemudian, dari kedua telapak tangan Sudiro muncul sebuah energi besar yang membuat debu-debu di sekitaran berubah menjadi bara api yang merah menyala. Kemudian menghantam sosok Raja Siluman Kera tersebut. Jaka Sugriwa menggeram sambil menggunakan lengannya yang kokoh untuk menangkis serangan itu. Namun hantaman ajian Sindung Geni tidak mudah untuk dihindari ataupun dicegah dengan energi lain, karena ajian itu membawa serta debu yang telah berubah menjadi butiran bara api yang berputar dalam pusaran angin kencang. Bara api dari ajian Sindung Geni menyelimuti tubuh Jaka Sugriwa, membuatnya menggeram kesakitan. Tubuh besar bergetar saat energi panas itu meresap ke dalam kulit tebalnya dan membakar dari dalam. Dia mencoba menahan rasa sakitnya, tetapi pusaran bara api yang mengitari tubuhnya semakin bergerak dengan liar dan terus menyerap kekuatan dari sekelilingnya. Dengan raungan dahsyat, Jaka Sugriwa menghimpun tenaga terakhirnya, menghantam tanah dengan kedua tinju. Getaran besar tercipta, menyebabkan tanah di sekitar mereka retak, bahkan membuat beberapa pohon raksasa kembali tumbang seketika. Namun Sudiro tetap teguh berdiri di tengah badai itu, matanya penuh ketegasan. Tidak ingin membunuh lawannya seperti pesan Ki Condrowongso, Sudiro segera merapal mantra penutup, mengendalikan pusaran bara api yang menyelimuti Jaka Sugriwa. Perlahan bara api itu mulai melemah, menyusut menjadi butiran debu yang kemudian terbawa angin. Tubuh Jaka Sugriwa yang semula gagah dan kuat kini nampak lemah, nafasnya memburu, lututnya bergetar hingga akhirnya dia jatuh berlutut di hadapan Sudiro. Sorot matanya tak lagi penuh dengan amarah dan kesombongan, melainkan rasa hormat dan kesadaran. Ki Condrowongso melangkah maju, menatap sang Raja Siluman Kera dengan pandangan penuh kebijaksanaan. Seperti yang sudah aku katakan, Sugriwa, kami tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi kami hanya ingin melewati wilayahmu dengan damai, ucapnya dengan nada tenang. Jaka Sugriwa terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela nafas berat. Kalian menang. Aku mengakui kehebatan manusia ini, ujar dengan suara yang tak lagi menggelegar melainkan penuh pengakuan.
Ah, pergilah. Aku akan memerintahkan pasukanku untuk tidak menghalangi perjalanan kalian. Imbut Jaka Sugriwa lalu berdiri dengan sisa kekuatannya dan menatap Sudiro serta Ki Condrawangsa. Dengan kata-kata itu, Jaka Sugriwa berbalik, memberikan isyarat kepada para siluman kera yang sejak tadi bersembunyi di balik pepohonan. Mereka pun mundur, meninggalkan jalur yang terbuka lebar bagi kelompok Ki Condrawangsa untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sudiro menarik nafas dalam, menenangkan energi dalam tubuhnya sebelum kembali ke wujud semula. Ki Condrawangsa tersenyum tipis lalu menepuk bahunya. Kau memang seorang guru yang memiliki kesaktian tinggi, Diro. Kau sudah melakukan yang terbaik, ujar Ki Condrawangsa. Perjalanan menuju Wanadrik Karma masih panjang dan mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar menanti di depan. Namun untuk saat ini mereka telah berhasil melewati salah satu penghalang terbesar di jalan mereka. Sambil terus melanjutkan perjalanannya, Ki Condrawangsa terus menceritakan pengalamannya ketika dia memasuki Narmada Guha yang merupakan wilayah kerajaan siluman ular di bawah pimpinan sang ratu yang bernama Sarpaloka. Ki Condrawangsa mengatakan, walau para siluman ular di dalam kerajaan gaib Narmada Guha tidak memiliki kesaktian tinggi dalam pertempuran langsung, mereka memiliki tipu muslihat yang sangat luar biasa. Para siluman ular itu dapat memanipulasi ruang dan waktu, serta dapat mengetahui ketakutan serta kelemahan dari lawannya, sehingga tidak jarang banyak orang yang terjerumus dan mencari pesugihan melalui para siluman ular di sana. Jika kita terpisah nanti dan kalian mendapat serangan dari makhluk-makhluk di tempat ini, satu hal yang harus kalian lakukan: teguhkan hati, tenangkan pikiran kalian. Karena semakin besar rasa takut yang kalian rasakan itu dapat menguasai hati dan pikiran. Jika kalian tidak dapat melawan rasa takut itu, maka aku pastikan kalian akan menjadi penghuni kerajaan gaib Narmada Guha, ujar Ki Condrawangsa menjelaskan. Mendengar penuturan dari Ki Condrawangsa, rombongan yang dipimpinnya itu semakin waspada. Mereka tahu bahwa perjalanan menuju Wanadrik Karma tidak hanya akan dihadang oleh kekuatan fisik, tetapi juga jebakan ilusi dan permainan batin yang sulit dilawan dengan kekuatan biasa. Perjalanan mereka semakin jauh, menembus kegelapan alam gaib, dan hawa di sekitar mulai berubah. Udara yang semula hangat perlahan menjadi lembab dan juga dingin, seperti berada di dalam gua yang tidak berujung. Kabut tipis mulai menyelimuti perjalanan mereka, menciptakan ilusi seolah-olah mereka berjalan di tempat yang sama berulang kali. Ki Condrawangsa tetap memimpin di depan dengan langkah tenang, matanya tajam, mengamati setiap perubahan di sekitar mereka. Di belakangnya, Eyang Jagat Kiri dan Ki Jagat Madya serta Sudiro, Warijan, dan para perewangan lainnya mulai merasakan sesuatu yang aneh sesekali. Mereka melihat bayangan yang bergerak di balik kabut seperti sosok-sosok yang mengintai dari kejauhan. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin terasa sunyi. Tidak ada suara apapun dan tidak ada desir angin, hanya ada bisikan samar yang seakan memanggil nama mereka satu persatu. Tidak lama berselang, tiba-tiba saja bayangan-bayangan di sekitar mereka mulai berubah bentuk. Sosok-sosok mengerikan muncul dari balik kabut. Bersamaan dengan itu, tanah di bawah kaki mereka mulai retak, menciptakan jurang hitam yang seolah siap menelan siapa saja yang lengah. Para siluman ular semakin terlihat nyata, merayap di sekitar mereka. Dengan mata berkilau seperti bara api, ular-ular raksasa bermunculan dari dalam tanah, melingkari mereka satu persatu, seolah sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mereka telah mengetahui kedatangan kita. Sebaiknya kalian lebih waspada lagi, bisik Ki Condrawangsa sambil menoleh ke arah belakang dan memperhatikan jumlah rombongan yang dipimpinnya. Perlahan tapi pasti, aura hitam mulai terasa. Selain itu, semua orang dan makhluk gaib yang berada di sana terlihat mulai merasa gelisah
Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Ki Jagat Madya melesat ke arah samping yang diikuti oleh Eyang Jagatgiri. Hal itu tentunya membuat Ki Condro Wongso merasa khawatir. Sosok makhluk gaib yang sebelumnya pernah melewati alam gaib di kerajaan Narmada itu tahu jika Ki Jagat Madya dan Eyang Jagatgiri telah masuk dalam perangkap para makhluk gaib penghuni tempat itu. Biarkan, jangan ada yang menyusul mereka. Sebaiknya kalian lebih peka terhadap sesuatu yang mulai merasuki pikiran kalian, ujar Ki Condro Wongso dengan tegas. Belum hilang rasa khawatir akan keselamatan Eyang Jagatgiri dan Ki Jagat Madya, tiba-tiba saja kabut pekat yang menutupi pandangan di tempat itu perlahan menghilang, dan bersama dengan itu muncul sosok-sosok manusia dengan tubuh ular yang terlihat sangat mengerikan. Ki Condro Wongso, Sudiro, Warijan dan Gatra Prawira serta Wana Rupa dan Wana Geni sadar jika mereka sudah dikepung oleh siluman ular yang mengelilingi mereka. Suasana semakin mencekam. Siluman-siluman ular itu bergerak melingkar dengan mata berkilau merah, lidah bercabang menjulur keluar sambil mengeluarkan desisan tajam. Tubuh mereka bersisik hitam kehijauan dan beberapa dari mereka memiliki tangan serta wajah manusia, namun bagian bawahnya tetap berupa ular besar yang menggeliat di tanah yang lembab. Ki Condro Wongso berdiri tegak di depan. Tongkat kayunya menghantam tanah dengan lembut, menciptakan getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Sudiro dan yang lainnya memperhatikan setiap pergerakan makhluk-makhluk gaib itu, mencoba mengendalikan ketakutan yang mulai merasuk ke dalam benak mereka. Salah satu siluman ular yang tampaknya adalah pemimpin dari kelompok itu melangkah maju. Tubuh bagian atasnya adalah seorang perempuan berkulit pucat dengan rambut panjang berwarna perak yang menjuntai hingga ke punggung. Matanya yang tajam memancarkan kebijaksanaan tapi juga kelicikan yang berbahaya. Tanpa peringatan, beberapa siluman ular lainnya langsung menyerang dengan kecepatan luar biasa. Mereka melesat bagai anak panah. Ekor mereka menghantam tanah, menciptakan retakan dan lubang-lubang yang dalam. Sudiro dengan sigap menghindar. Tubuhnya berputar di udara sebelum mendarat dengan mantap. Wana Geni dan Wana Rupa bergerak dan bersiap menghadapi serangan yang bisa datang dari segala arah. Gatra Prawira mengayunkan 4 pedang yang muncul di keempat tangannya, menciptakan gelombang angin yang berputar di sekelilingnya, mengusir beberapa siluman ular yang mencoba mendekat. Namun, para siluman itu tidak mudah dikalahkan. Mereka bergerak dengan lincah, memanfaatkan kabut yang tersisa untuk bersembunyi dan menyerang dari arah yang tidak terduga. Sementara itu, Warijan merasakan sesuatu yang aneh. Sekejap, pandangannya menjadi buram dan tiba-tiba dia melihat sosok ayahnya berdiri di kejauhan, menatapnya dengan ekspresi sedih. Hatinya bergetar, tubuhnya menegang. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari tipu muslihat para siluman ular. Ki Condro Wongso yang menyadari hal itu segera mengetukkan tongkatnya ke tanah sekali lagi, mengeluarkan gelombang energi yang menghancurkan ilusi tersebut. Warijan terhuyung, nafasnya tersengal tapi kesadarannya kembali. Namun saat mereka mulai menguasai keadaan, pemimpin siluman ular mengangkat tangannya yang membuat kabut hitam datang dan menutup pandangan mereka serta membuat mereka perlahan tapi pasti sulit menggerakkan tubuhnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Sudiro makin seru aja nih. Jadi jalan bareng-bareng semuanya nih. Sudiro, Warijan, Gatra Prawira dan lain-lain dipimpin oleh Ki Condro Wongso, karena yang pernah ke sana adalah Ki Condro Wongso. Walaupun dia hanya sampai di gerbang Trisaka ya. Dan di sini bagaimana di episode pertama ini di season Lembah Sugoro Geni,
Jaka Sugriwa, pemimpin dari kerajaan Siluman Kera, akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Sudiro dan berlanjut ke kerajaan gaib Siluman Ular. Wah, makin seru aja. Besok jangan sampai ketinggalan teman-teman di part 2-nya bagaimanakah. Apakah besok Sudiro dan teman-teman akan berhasil melewati kerajaan Siluman Ular? Jangan sampai ketinggalan untuk part 2 di season Lembah Sugorogun ini. Dan buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas izin untuk kami bisa membawakan kisah luar biasa ini. Semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur ya dengan kisah barusan. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.